Kembali lagi dengan bingung untuk opening ya. Setelah berbagai macam cara opening saya bingung juga harus mukanya kayak gimana, tapi ya seperti inilah Studio Journals ya seperti biasanya. Dan kembali lagi di episode terbaru Studio Journals bersama saya Prabu Pramayoga. Kali ini episode yang baru ini lumayan menarik buat saya karena dari sekian banyak tamu yang datang, tamu banget ya. Arsiran pertemanannya biasanya lebih dekat lah gitu ke teman-teman di jurnal sih. Tapi sekarang ini ada arsirannya sebenarnya sama perkawanan juga, cuma agak jauh nih jaraknya. Kan biasanya dari Bandung kebanyakan ini kita transfer pakai travel baraya ya tadi ya. Enggak lah. Dia tadi kesini naik mobil nggak pakai travel baraya. Nah, tamu kita hari ini juga momentumnya tepat banget soalnya dia baru saja merilis sebuah karya asik. Sebuah album ya terbaru yang berjudul Nelangsa Pasar Turi, betul? Betul. Betul. Untungnya nggak salah ya, kalau salah malu banget tadi. Aman. Untuk bener tuh judulnya. Jadi kalau udah tahu judul albumnya itu pasti udah tahu dong siapa penyanyinya. Kita kasih tepuk tangan buat Bilal Indrajaya. Openingnya ada lumayan talk show banget gak kayak TV-TV? Banget. Oke lah ya. Banget. Mungkin Tonight Show butuh host tambahan ya, coba kontak saya lah ya. Pas tuh NZ keluar kan? Dia jadi cewek dulu mungkin. Betul Bilal, sehat? Alhamdulillah sehat mas. Itu yang paling penting, sehat ya. Terus untuk memulai obrolan ini sih kayak sedikit konteks dulu ya. Saya itu pernah nonton Bilal dulu main sama band yang sebelumnya. Wah lu? Di acara Club Lele kalau nggak salah. Iya, di pasar. Di Cikapundung. Nah, iya kan. Itu tidak akan pernah menyangka kalau ternyata wah salah satu personelnya akan bersolo karir ya ternyata gitu. Soalnya dengar kabar dari Kuya, drummernya di Panturas. Iya terus Bilal dulu main di RIM ya. Iya betul. Ya di situ. Jadi ketika dia sekarang bersolo karir dan berkiprah dengan apa ya? Baik dan sukses ya. Sukses menurut saya mah gitu. Jadi emang sesuatu hal yang menyegarkan lah untuk dilihat di kancah musik lokal sekarang. Jadi selamat udah berkiprah lebih apa ya, lebih masif lagi lah gitu dibandingin dengan ekspektasi kawan-kawan sebelumnya. Dan gimana perasaannya nyampe di Bandung jam segini, adem nggak? Adem. Bandung mau jam berapa juga jauh lebih adem dibanding di rumah gua sih. Jelas sih kalau itu mah. Jadi Bandung mau, aduh lagi panas banget nih. Enggak, ini mah dingin di Tangerang ya. Kalau dibandingin sama Tangerang mah ini dingin banget gitu. Jadi pakai jaket juga aman. Nah, gitu. Ini juga yang menarik ngomongin jaket ya. Jadi kita juga pernah ketemu nih sebelumnya di Quickening. Jadi hari itu tuh Bilal malamnya sebelum maghrib kan itu? Iya, sebelum maghrib Bilal tuh mau ngisi featuring di showcase-nya Flair ya? Iya, betul. Di Spasial, besoknya Perunggu showcase di Bandung. Nah, hal yang pertama kali menangkap mata saya gitu. Ini orang pakai Carhartt mulu deh. Kayak di beberapa publikasi gitu. Terus lihat di foto-foto di sosmed pakai Carhartt mulu nih perasaan. Punya berapa banyak sih koleksi Carhartt sebenarnya? Aduh, pertanyaan apa ini? Ini enggak loh, bukan loh. Buka dulu, coba dibuka dulu. Hah? Sliding-nya dibuka dulu coba. Enggak. Buka dulu, kasih lihat, gak apa-apa. Oh, iya. Ya coba. Ya kebetulan, lagi yang paling atas yang ini. Teret. Ya. Ada apa dengan Carhartt? Ya, apa ya? Suka aja. Suka. Enggak banyak amat kok. Tapi kalau boleh di spill lah, ada berapa banyak sih koleksi Carhartt di rumah? Boleh dong. Dia puas banget nih, utamain gue nih. Boleh dong. Nggak, jadi kenapa gue suka? Jadi badan gue tuh besar banget kan. Kalau seandainya pada umumnya beli baju tuh ukurannya double XL. Oh, sizing lokal. Sizing lokal double XL. Jadi dulu enggak, padahal 2 tahun lalu pun belum segitu ukurannya. Sekarang jadi double XL ukurannya. Kalau beli tuh kayak anjing gede banget nih gitu. Tapi kalau gue pakai Carhartt M ukurannya jaketnya. Jadi ada gue ternyata masih M nih gitu. Ada hiburan buat diri gue sendiri gitu. Pelipur lara ya? Pelipur laranya itu maksudnya. Gitu. Tapi yang ngenalin Carhartt pertama kali ke Bilal siapa sih? Atau enggak cuma emang ngecek-ngecek sendiri aja gitu akhirnya? Kayaknya ngecek-ngecek sendiri deh. Oke. Sama memang pertama kali sama fitnya enak aja. Oh, fittingnya masuk ya? Iya, itu aja alasannya mah. Tapi kita kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Ada berapa banyak koleksinya? Nggak pernah ngitung, Mas.
Oh, nggak pernah banyak. Gimana hitung ya? Nggak pernah ngitung. Nggak banyak. Oh, nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Tapi nggak pernah dihitungin. Biasanya kalau kaos yang paling atas diambil gitu. Oh, dan kebetulan Carhartt ya. Iya kebetulan itu dia. Oke. Menarik jadi. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nge-give Carhartt ke Bila diterima nggak? Diterima, boleh dengan senang hati. Menangkan hati Bila Indrajaya dengan Carhartt. Anyway, ngomongin fashion lagi nih. Tadi kan udah ngomongin soal ternyata Carhartt itu sizingnya cocok di Cocok, Bila, ya, itu gitu. dia. Nah, sebenarnya ada obrolan yang selalu jadi benang merah sih di Jurnalis, kayak saya selalu nanya ke beberapa band yang atau beberapa teman-teman yang kesini soal fashion biasanya. Dan kebetulan kebanyakan teman-teman yang jadi guest di studio Jurnalis tuh main musik lah, entah ngeband atau berkarir di musik gitu. Nah, Bilal sendiri kan sekarang sebagai musisi ya tentu tidak lepas dari aspek wardrobe lah ya kalau manggung gitu. Iya banget. Kayak gimana terlihat di panggung gitu, yang enak dilihat kayak gimana gitu. Menurut Bilal sendiri, apakah si aspek fashion ini penting nggak sih buat musisi? Penting, karena nggak lagi manggung pun ya kita ketemu orang. Menurut gua mah kalau seandainya kita berpakaian yang rapi dan enak dilihat, kita setidaknya menghargai lawan bicara kita, terus menghargai orang yang akan kita jumpai gitu. Lebih seperti lebih menghormati orang yang bakal kita jumpain gitu loh. Kalau kita nggak mesti glamorous gitu ya, yang penting enak dilihat dan rapih gitu. Oke. Gitu, itu menurut gue penting. Apalagi kalau misalnya manggung ditonton banyak orang, rasanya ini gue sendiri ya, nggak tahu. Kalau bajunya nggak enak dilihat tuh jadinya malah nggak sopan gitu. Oke. Tapi apakah kemawasan berpakaian ini Bilal udah jalankan dari sebelum bersolo karir nggak sih sebenarnya? Sepertinya iya. Kayaknya dulu diajarinnya gitu ya, sama di rumah diajarinnya gitu. Kalau mau pergi gitu, ketemu orang, bajunya yang rapih, biar enak dilihatnya gitu. Seperti menghargai orang yang bakal kita jumpai juga gitu. Itu yang gue terapin. Berarti emang ada unsur didikan juga berarti ya dari orang tua? Nggak, bukan disuruh didikan gimana ya, cuman setidaknya kalau kita ketemu orang bertamu gitu ya, kita nggak pakai celana rumah atau kita nggak pakai kaos bolong gitu misalnya gitu. Nggak mesti yang rapi gimana, yang enak dilihat aja gitu maksudnya. Berarti bahasa hari ininya common sense ya? Common sense. Gokil. Tadi jadi keinget juga soal didikan orang tua kan, ya di beberapa interview kayaknya Bilal sering cerita soal masa kecilnya lah ya, kayak sekolah seperti apa. Kebetulan ditanyanya begitu soalnya. Iya kan, jadi kebanyakan. Jawab aja itu mah. Jadi jujur kalau saya riset buat interview ini, wah ini udah ditanyain nih gitu. Kayaknya banyak hal soal apa ya, kegiatan di masa kecil dan masa sekolah udah tercover sebenarnya. Tapi ada satu hal yang menarik dari semua obrolan masa kecil itu dan nggak kebahas kayaknya. Kan ada part di satu interview kamu ngomong salah satu pengaruh ingin bermain musik itu gara-gara main Guitar Hero kan? Banget. Guitar Hero. Dan juga kamu ngomong dari dulu tuh emang ya saya seperti anak kecil pada umumnya tahun segitu gitu, kayak pecicilan, terus seneng main bola atau gimana gitu. Tapi ada satu obrolan yang ngomongin soal WWE. Iya. Nah itu saya tidak nyangka ya, ternyata kirain cuma saya doang yang suka sama Smackdown gitu. Wah, itu mendarah daging itu mah. Oh iya? Pro wrestling, iya. Itu awalnya bisa kena Smackdown gimana tuh? Jadi entah bagaimana di rumah tuh ada beberapa VCD dulu. Oh, dan jadi VCD. Dulu tuh di toko-toko CD di mall gitu ya, masih ada beberapa gerai yang jual VCD. Bukan pay-per-view-nya ya, tapi Smackdown yang weekly gitu loh. Oh iya. Raw, Monday Night gitu, ada yang jual tuh. Tapi entah kenapa di rumah tuh ada, kayaknya yang punya siapa gue nggak tahu itu. Dulu waktu kecil tuh nonton itu, masih WWF. Iya, belakangnya. Suka, karena memang gila keren banget ya gitu. Awalnya mah suka gitu aja, sampai akhirnya mendalami, dan ternyata secara histori juga, terus seninya bagaimana, itu kan seperti soap opera for men gitu ya. Iya. Entertainment. Karena memang World Wrestling Entertainment. Sekarang. Orang bilang, dulu Federation. Kan? Orang bilang, ini mah bohongan. Justru itu. Ya kan entertainment gitu. Gimana caranya kita mendeliver gerakan yang berbahaya sebenarnya, power bomb, spine buster, tapi tanpa mencederai lawan. Itu seninya.
Villa Indrajaya Valid Itu. Wrestling Geek, dia nyebutin beberapa gerakan yang tadi ya. Iya. Berarti sempat ini nggak begadang jam 11 malam buat nonton di RCTI? Iyalah. RCTI pindah ke LaTV kan. Hostnya iya. Sandi Pasben dulu. Oh yang iya, pas di di LaTV. LaTV itu Iya. itu udah mulai WWE tuh. Iya. Udah mulai era-era ruthless aggression tuh Sandi Mantap. Pasben. Yoi. Kalau dulu aja zaman ini kali ya, Attitude kali. Attitude era ya. Wrestler favoritnya siapa tuh? Dari dulu nggak pernah berubah. Triple H, Hunter Kan, vs. kan Helmsley. dia heel kan? Itu dia. Kenapa? Dulu justru gue nggak terlalu suka yang face-nya gitu loh. Kayak John Cena gitu ya udah aja gitu. Hogan ya itu udah pasti orang doyan sama dia gitu kan. Bret Hart itu yang memang face-nya gitu. Gue suka tuh yang memang jahatnya gitu loh, the bad guy kayak Triple H. Dulu sempat aja ngomongin nggak apa-apa ya. Justru itu tujuannya ya, Jurnal harus sempat- berbeda dengan media lain. ini kenapa gue suka Triple H gitu ya. Dia tuh bener-bener dari zamannya The Click dulu. Oh iya, Yang sama ada. Kevin Nash, Scott Hall, Shawn Michaels. Dia kan kayak kacungnya kan, ibaratnya kan. Iya. Dia straight edge sendiri gitu. Zaman itu kan si Shawn Michaels, Kevin Nash tuh gila banget. Scott Hall, drugs iya, alkohol iya, segala macem gitu. Triple H nih yang suka, karena paling muda juga ya. Suruh jadi, lu bawain tas gue. Kalau seandainya lagi road trip, lu yang bawa mobil deh. Karena dia sober sendiri. Tapi dia ada satu disaster. Curtain call, klik. Ah iya, pasti Jadi semuanya semuanya gabung. pelukan. Iya, Padahal iya. on screen itu harusnya ada yang jadi good guy, bad guy. Karena face-nya Shawn Michaels seperti itu kan. Tapi tiba-tiba kayfabe itu masih a thing banget dulu kan. Karena belum ada internet segala macam. Tiba-tiba abis di Madison Square Garden, tiba-tiba mereka berempat pelukan. Karena si Kevin Nash sama Scott Hall mau ke WCW. Iya. Pelukan, itu Vince kan ngamuk tuh. Shawn Michaels nggak mungkin kena hukum karena lagi jadi WWF Champion. Iya. Triple H yang kena. Makanya dia dibatalkan jadi pemenang King of the Ring, dimundur setahun, terus Stone Cold menang. Stone Cold menang. Itulah mulanya Stone Cold era kan. Austin 316 says, I just whoop your ass. Iya. Itu Triple H dari bener-bener balik ke bawah banget, dia mendaki pelan-pelan sampai akhirnya Dan di X merubah hidupnya dia. X Ya? berubah hidupnya dia. Shawn Michaels injured kan di Royal Rumble 98 yang lawan Undertaker, kena casket punggungnya tuh. Dari situ dia Triple H ngelit di X pecah, mulai Reign of Terror kan. Setelah WWE tuh 2002 dikasih sampai Eric Bischoff, ini dia World Heavyweight Champion loh. Selama 3 tahun for the good 3 years Reign of Terror. Triple H tuh jadi nih si anjing nih jahat banget nih orang nih. Nah itu yang gue suka. Karena dia tuh melahirkan banyak superstar. Jadi dia sebagai stick matter loh. Lu kalau bisa ngalahin dia, lu bakal jadi jagoan. Iya. Batista, Randy Orton itu kan gedenya kan gara-gara dia kan sebenarnya kan. Nah, itu yang gue suka dari Triple H. 3-minute history of Triple H with Bill Indrajaya. Tepuk tangan semuanya. Hunter Hearst Helmsley. Hunter Hearst Helmsley. Dan tapi gue lebih suka dia pas udah persona badass itu sih dibanding yang masih royal majesty gitu. Iya, nggak iya sih? benar sih, benar. Ngomongin WWE, dikit lagi. Punten ya, ini Iya. Wrestling Geeks Unite, sorry. Iya, sorry. Sorry. I'm not the only one ternyata ya. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Ngomongin wrestling dikit lagi aja. Kan dulu ada sempat ini nih, si WWE ngakuisisi beberapa company, WCW, ECW. Tapi di waktu yang bersamaan tuh ada Ring of Honor, ada CZW yang lebih ekstrim kayak gitu. Secara company, lo lebih suka yang mana tuh dari segi wrestler dan juga storyline lah, let's say? Kalau menurut gua sebenarnya ibaratkan ini adalah gini deh, menurut gua WWE itu the mainstream ya, yang mainstreamnya tuh WWE gitu loh menurut gua. Terus kalau Ring of Honor, terus apa New Japan Pro Wrestling, apa segala macam yang lain. Merinding denger deh. Iya, itu kan High five. Oh, Yes! wrestling. I'm not the only one, ya. Oke. Jadi ada beberapa hal yang gue suka dari WWE, tapi ada beberapa yang gue nggak suka dari WWE. Oke. Ya kan? Karena WWE itu sebenarnya ketebak banget lah. Kalau lu mau jadi bintang di situ, skill nomor 2. Pertama lu harus looks-nya dulu, fisiknya dulu. Iya. Kalau cowok lu harus big muscular guy. Iya. Jadi kalau seandainya lu dibilangnya B+ player yang seperti Daniel Bryan atau CM Punk, yang sebenarnya itu mereka justru beneran bisa pro wrestling beneran gitu loh. Iya, jago malah. Jago beneran gitu loh, AJ Styles gitu loh. Di zaman-zaman yang akuisisi ECW itu kan sebenarnya belum ada tuh orang-orang seperti AJ Styles di WWE yang badannya cuman 5'10", Yang technical banget ya. Technical 200 pounds itu ya. Itu kan nggak bakal naik. Tapi semenjak si Triple H udah mulai di dapur nih, Ngurusin NXT juga sempet ya? NXT juga itu udah mulai. Sekarang berubah kan. Jadi pada waktu masa-masa 2006 tengah sampai 2010
gitu kan, zaman itu menurut gue mungkin pengaruh juga karena akses untuk nonton yang lain tuh masih dikit di sini ya. Gue jadi WWE banget gitu. Mau dia sebenarnya gue tahu basi banget nih dia lagi yang naik. Padahal gue tahu William Regal tuh justru jago banget technical wrestling gitu. Tapi ya ketebak, tapi ya udahlah itu yang gue punya di TV gitu loh. DVD juga itu yang gue punya gitu. Tapi gue tahu yang lain juga gitu loh. Karena kan dulu mengakses YouTube nggak semudah sekarang gitu loh untuk nonton cari yang lain. Nah plusnya sekarang gue jadi lebih fair lah. Jadi gue sekarang juga ngelihat dari dua sisi. Fisik oke, menarik gitu ya. Kayak nggak semata-mata gue melihat tiba-tiba Tajiri megang WWE Champion nggak menjual juga menurut gue. Gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri orang seperti Hulk Hogan dia nggak bisa gulat sebenarnya menurut gue ya. Oke. Kan pernah tuh ada match di WCW kalau nggak salah Goldberg kan streaknya kan berapa ratus nol gitu kan. Gak pernah kalah itu ya. Dia dipasangin lawan William Regal waktu itu. William Regalnya ngamuk ya. Ngamuk beneran dikeluarin semua Arsenal move-nya dia kan. Apa semua dikeluarin. Nah itu akhirnya gue mulai tahu tuh, oh ternyata sebenarnya yang wajah-wajahnya itu juga nggak terlalu teknikal sebenarnya. Tapi ya udahlah gitu. Menurut gue toh menjual buat Vince waktu itu. Ya udah gitu deh. Berarti untuk apa ya aspek karena ada sentimen lah ya, jadi masih WWE lah ada ya. Emotional value lah masih WWE. Sekarang pun gue nonton AEW juga nonton gitu sekarang. Cuman tetap di hati gue tuh yang gue grow up with tuh ya WWE gitu. Asik. Belum pernah dibahas kan ya, kayaknya nggak ada nih sama wrestling. roaming. Kayaknya kita harus bikin podcast wrestling berdua deh, kayaknya cocok banget sih. Ya. Oh lo fix, bener nanti gak lah ya, bohong gue. kita bikin. Nanti Jurnalis mau bikin sub harus, ini mas, aja. Harus. Nah kalau gue boleh tanya balik, siapa pegulat favorit lo? Anjrot, ini lumayan pelik juga ya. Kalau ngomongin emotional value, tetap The Rock sih. Karena dia kan the people's champ. Iya, zamannya masih jambangan tuh. Iya, yang masih apa sih, Nation of Domination tuh udah lumayan dapat songongnya tuh. We are the nation. Yo, ada Farouk, ada Godfather. Wah, kasihan gak ngerti ya. Tapi kalau ngomongin overall, Rob Van Dam sih. Rob Van Dam kayaknya dari zaman dia WCW sampai retire itu. Iya, gila masih dia gila mulu kan dia kan, Rob Van Dam. Makanya 41 mulu. Gila dia. Nggak apa-apa kan ngomong 41 ya? Nggak apa-apa? Oke ya. Gitu. Nggak kan, emang ini fakta, Rob Van Dam tuh memang gitu aja. Iya, dari yang gue baca artikel sih gitu. Jadi bisa dimaklumi lah ya. Dia keren banget sih tapi sih. Tapi daripada roaming kita lanjut interviewnya kali ya. Yeah. Maaf. Ntar itu kita buat off the record aja iya. gitu ya. Oke. Kita ngomongin masa kecil lagi nih. Tadi ngomongin Guitar Hero sedikit. Tapi kan Guitar Hero memang punya spesifik value buat Bilal tuh pengen jadi belajar musik lah ya. Yeah. Kayak gitu. Tapi saya yakin lah kalau Bilal main Guitar Hero dan juga ternyata non wrestling juga gitu secara hikmat dan khusyuk gitu ya. Pasti ngalamin juga dong era main video game di konsol tahun segitu. Iya. Nah dulu konsol favorit Bilal apa sih konsol gamenya? PS1 dulu gua. Oh, Golden Generation ya. Iya, PS1, PS2 itu buat gua karena dulu aksesnya main itu doang ya. Sama ya Game Boy ya. Cuman dulu gua nggak pernah punya Game Boy, gua pinjem punya saudara gitu ya. Cuman PS1, PS2 sih. Game favoritnya apa tuh di PS1 dulu deh, PS1 dulu. Crash Bandicoot. Oke. Itu bisa bikin gue nangis-nangis dulu karena susah kan teman-teman mainnya kan. Oke, bisa ya. Crash Bandicoot suka main. Terus ini nggak tahu ya teman-teman mungkin ada yang tahu game namanya Nuclear Dawn sama Dino Crisis. Dino Crisis seru sih. Regina kan sama cewek rambutnya merah gitu. Berarti Bilal tipe single player ya? Iya, betul. Yeah. Sama kalau di PS2 ya best game of all time buat gue 2. San Andreas sama Vice City. Oh itu mah everlasting juga sih. Gue anaknya sandbox banget sebenarnya. Nggak bisa main FPS, pusing pasti. Oke. Tapi apakah Bilal does well main multiplayer games juga nggak? Kayak kan apa ya anak-anak seumuran kita kayaknya lumrah kalau main bola bareng tuh gini. Iya pasti. Dulu kan ada tuh namanya multi-tap tuh dulu. Iya yang banyak kan itu kan. Bisa berempat itu baru tuh ya gila. Dulu waktu kecil tuh temen gue nggak banyak, karena nggak lebih senang di rumah. Jadi paling main berdua sama adek gitu. Paling kalau main yang berdua gitu mainnya Winning Eleven. Pasti sama Downhill Domination dulu. Oke. Downhill Domination. Seru banget itu gila. Downhill. Main Here Comes the Pain dulu. Oke. PS2. Shut Your Mouth. WWE lagi tuh lagi. Balik lagi juga.
Karena gitu. Oke. Tadi udah kebanyakan ngomongin soal wrestling dan itu pasti YTTA lah ya, hashtag YTTA. Jadi kita ngomongin yang mungkin sudah banyak yang tahu aja soal musiknya Bila lah. Sekarang ya kita ngomongin yang lebih paham aja deh. BTW, selamat dulu udah rilis album perdana, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Mas. Akhirnya ya setelah EP yang sebelumnya itu, sekarang ada karya penuh dari Bilal yang bisa kita nikmati nih di berbagai macam kanal platform layanan pemutar musik lah ya. Dan ini menarik banget dari judulnya sebenarnya. Saya dari pas lihat judulnya Nelangsa Pasar Turi. Nelangsa nih. Sedih sekali sepertinya gitu Iya, kayaknya sedih banget. Sedih banget kayaknya gitu. Padahal si singlenya saya lumayan upbeat pada waktu kan. Dan Pasar Turi itu spesifik banget daerah di Surabaya. Belum barangkali yang nggak tahu itu stasiun ya di Surabaya. Ada apa sih dengan Surabaya sampai jadi judul album kamu, Bil? Jadi ada satu momen di mana aku sering bolak-balik Jakarta Surabaya, naik kereta tapi. Oke. Dalam setahun tuh sering deh. Gambir, Pasar Turi, itulah. Sebenarnya yang dikisahkan adalah fase hidupku waktu itu. Oke. Lagi kurang menyenangkan intinya, banyak roller coasternya lah waktu itu fase hidup. Nah, yang dituangkan menjadi karya di album ini tuh sebenarnya momen hidup di situ. Tapi kenapa Pasar Turi? Karena memang yang sangat memorable itu adalah momen ketika sedang bengong sendirian di kereta menuju Pasar Turi. Oh, dari Jakarta dari ke Gambir ke Pasar Turi. Gitu. Jadi memang momennya tuh nggak enak selama setahun itu, dan yang paling melekat itu adalah saat-saat dimana baru nyampe Pasar Turi, terus bengong sendirian di Pasar Turi. Jadi memang kenapa ke stasiun kereta? Karena buat gue juga bandara, terus stasiun, terminal itu kan tempat yang penuh nelangsa ya sih. Kenapa? Itu adalah tempat perjumpaan dan tempat perpisahan gitu. Jadi tempat persinggahan lah ya. Iya. Kayak apa sih? Perubahan, transisi ya, dari kehidupan kota ini ke kota lain tuh terasa di tempat seperti itu ya, di airport, di... Iya, it's hello and goodbye gitu kan. Wah, referensi Beatles nih. Sorry. Oke. Beatles terus. Udah ketahuan emang ya, Beatlemania nih. Tapi ngomongin Surabaya, denger nih, ada cerita yang nggak nelangsa sih dari kamu kayaknya di Surabaya. Katanya pernah ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat kalau nggak salah di Surabaya. Bukan di Surabaya, beberapa kali tuh mah sampai lupa di mana. Gara-gara sebat ya? Sebat pernah. Jadi memang lagi di smoking room, anjing udah mau jalan nih gitu pernah. Terus juga pernah bukan Surabaya juga ya, hal konyol seperti ayo kita flight jam sekian gitu ya. Dari rumah gua mah ke bandara cuma setengah jam. Ini true story, beneran memang cuma setengah jam. Ada tol baru gitu yang kosong banget, yang lewat tol itu cuma yang mau ke bandara doang. Nyampe lah kita di di bandara di Soekarno-Hatta. Terus flight jam 8, nyampe di parkiran mobil, kan kita nginepin mobil ya. Itu jam 6. Mantap. Jam 6. Santai lah. Orang masih 2 jam, kan cuma sebat-sebat doang. Kita sebat lah. Tapi begonya adalah itu flight case itu masih di sebelah kita. Kita belum check-in lah segala macam, dan kita nggak ada yang mobile check-in gitu pakai handphone. Dulu belum ada ya? Ini baru tahun lalu. Iya. Terus kita tahu lagi hahaha, salah seorang kawan bilang, "Nyet, udah jam 7. Kita masih di parkiran mobil yang kita harus naik shuttle dulu untuk ke terminalnya. Intinya singkat cerita sampai terminalnya setengah 8. Keburu pas lagi sampai mau check-in gitu, rame. Hari Jumat itu. Wah, penuh ya? Penuh. Dan itu ternyata beberapa kali terjadi ya, nggak cuma di Surabaya ternyata. Iya, tapi di Surabaya lebih banyak naik turunnya lah. Jadi salah satu momen yang mendukung lah ya untuk perasaan itu. Perasaan. Iya. Oke, jadi ternyata
ada beberapa kesan lah ya yang mendalam lah soal Surabaya, makanya diabadikan jadi judul album kamu ya. Iya betul. Salah satunya. Nah ngomongin album lagi nih, kayaknya ada lumayan dari segi pendengar ya, kalau dari saya gitu, ada perubahan signifikan lah dari segi musik kayaknya nih. Dari Purnama ke Nelang Satu. Apa, saya sih menebak-nebak mungkin karena ada faktor garapan bareng sama produser kali ya, beberapa tuh ada Lava, ada Vega gitu kan. Tapi dari Bilal sendiri nih sebagai artisnya yang membuat karyanya, apa sih perubahan signifikan antara produksi dari Purnama ke Nelangsa yang dirasain? Ada banyak kebiasaan yang gue lakuin di luar yang biasanya gitu. Banyak hal yang gue lakuin di luar kebiasaan gitu maksudnya. Dulu waktu bikin yang Purnama, album Purnama itu, gue tuh kalau reference musik tuh nge-skip satu dekade gitu. 60-an, 70-an, langsung ke 90-an. 2000 and so on gitu. Gue nggak terlalu suka 80-an dulu karena bunyinya gitu kan. New wave ya. Nggak doyan dulu. Sampai akhirnya merilis lagu yang berjudul Niscaya itu kalau tahu ya. Yang produksi Lalil Manino. Mereka kan 80s banget gitu kan. Nongkrong sama mereka, akhirnya ternyata pop Indo 80-an tuh sangat cemerlang ya ternyata ya. Banyak gizinya, daging gitu isinya kan. Akhirnya sempat ada momen dimana gue jadi 80s banget lah gitu. Sempat ada beberapa momen, ternyata bagus ya. Jadi sekarang dekade 80-an jadi salah satu yang paling gue sukai sekarang. Itu ternyata berpengaruh ke proses kreatif di album ini, Nelangsa Pasar Turi. Dimana kalau dulu mah setiap bikin lagu, setiap manggung tuh gitar bass banget. Dan gue nggak bisa banget kalau nyanyi tanpa instrumen gitu, tanpa gitar, tanpa bass gitu. Sekarang lebih ke ya udah di lagu ini mungkin nyawanya gue fokus di vokalnya, lebih explore hal-hal yang nggak pernah gue explore sebelumnya. Gimana cara nyanyi yang begini, ya kan? Gimana caranya bikin lagu yang ini vokal banget nih, lebih fokus ke nyanyinya gitu loh. Jadi banyak banget yang di luar kebiasaan, sama karena referensinya nambah, jadi pasti secara bunyi-bunyian lebih luas. Mungkin gue nggak bilang bagus atau gimana ya, cuman di album ini lebih luas lah jangkauannya gitu. Oke. Terus kalau dari para produser ini sebenarnya mereka lebih fokus mengarahkan Bilal di aspek apa sih? Apakah di aransemen atau di vokal gitu? Karena sebelum itu materi-materinya dikirim ke produser, bentuknya hanya voice note doang, gitaran doang. Oke. Penting bagannya seperti itu, lagunya seperti itu. Karena gue percaya 5 orang produser di album ini tuh punya karakteristik bebunyian yang beda-beda, tapi tetap ada satu benang merah yang sama gitu. Old soul lah mereka mah, sama-sama old soul semua gitu. Jadi mereka semua itulah yang bertanggung jawab atas aransemennya gitu. Bunyi-bunyiannya dikemas seperti apa, ibaratnya gue cuma ngasih bahannya doang. Nih lagunya seperti ini, bagiannya seperti ini, meraciknya saya serahkan kepada kalian gitu, teman-teman di sini. Berarti bagian awal tetap dari Bilal ya, kayak bawa tadi voice note itu bagiannya. Seperti ini lagunya gitu. Terus mereka kayak meracik lagi gitu. Enak pakai suara ini nih. Dan gue pun gaptek, gue nggak ngerti pakai DAW Samsung, jadi nggak mungkin bisa sendirian, nggak mungkin bisa self-produce gitu. Oke. Nah terus selama proses penggarapannya itu ada kayak ini nggak sih, kayak diskusi yang wah gue nggak nyangka ya bisa ngobrolin ini sama mereka gitu, kayak hal yang mungkin belum pernah Bilal temui lah di penggarapan musik-musik sebelumnya. Ada nggak sih momen kayak gitu? Ada. Jadi di salah satu track di album Nelangsa Pasar Turi ini yang judulnya Niscaya itu for the first time rekaman pakai vocal director. Oke. Pas mau rekaman take vokal, besok yang direct vokal lo kamu nggak ya gitu katanya. Hah, ngapain pakai vocal director? Kan gue bisa nyanyi ya kayak gini. Jangan salah gitu. Lo bisa menemukan insight yang lo bahkan nggak tahu sebelumnya. Gitu. Jangan menolak dulu ya. Ntar lo rasainnya bedanya gimana. Baru tuh kan nggak pernah sama sekali bahas soal vocal director gitu. Karena waktu itu gue bukan belagu ya, kayak ngapain pakai vocal director kan lagunya begitu aja gitu.
Sampai akhirnya kayak, oh iya ya, untung aja sama Kamga waktu itu. Jadi banyak hal yang, oh ternyata gue bisa kayak gitu nyanyinya. Karena gue biasanya dulu nyanyi tuh aman aja nadanya tuh. Range-nya cuma di situ aja tuh, di mid aja gitu. Udah gitu. Sampai akhirnya kata Kamga mah, lu tuh nyampe biar segini nadanya, lebih tinggi lagi. Lu push. Tapi in a good way ya, jangan nge-strain vokal gue juga gitu. Akhirnya bisa lah jadi seperti lagu Nisya itu, di part belakangnya kan gue agak-agak tinggi tuh nadanya tuh. Itu berkat vokal director. Oke. Jadi memang itu insight yang baru juga sih. Ada revelation ya dari proses baru ini ya. Iya. Asik. Terus ini juga nih kayak, ya sebagai saya yang main musik juga gitu, kalau proses rekaman tuh biasanya lumayan exhausting sih, Bill. Iya, kayak betul. dibandingin tour manggung gitu, Iya, kalau enggak main musik di atas panggung atau di gigs tuh, kayaknya proses rekaman tuh yang paling kayak malas gitu. Kalau Bila sendiri ada fase kayak gitu nggak sih pas rekaman tuh kayak, ini kepanjangan nih prosesnya gitu, capek gitu? Enggak lagi. Oh enggak? Enggak. Wow. Gue suka banget rekaman. Karena di rumah gue nggak punya tools rekaman. Jadi buat gue rekaman itu adalah momen yang spesial. Karena nggak setiap saat gue bisa ke dapur rekaman gitu. Mungkin teman-teman banyak yang bosan karena ya di rumah juga gue sering ngotak-ngatik rekaman, ngotak-ngatik demo gitu. Kalau gue nggak sama sekali. Gue bahkan laptopnya nggak punya di rumah. Oke. Gue nggak ngerti makanya gimana. Ini fun fact, gue gapteknya mampus, naujubillah. Serius. Pernah dikirimin nih file nih, iya, terus zip, nggak bisa dibuka nih, ya lu unzip dulu aja apa, gue nggak tahu istilahnya apa, lu buka aja. Pertama, gue nggak ngerti caranya gimana. Kedua, mau nanya thanksin, masa iya lu nggak ngerti gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menggambarkan betapa gapteknya gue. Berarti by the way rekaman menyenangkan lah untuk Bilal ya? Menyenangkan banget, Menyenangkan. karena sekaligus ngobrol, nongkrong sama karena gue suka juga sama produser-produser itu di ruangan rekamannya merokok. Jadi itu nilai plus ya? Nilai plus aja gitu. Iya. Nggak sehat ya teman-teman, jangan ditiru ruangan ber-AC tertutup. Cuman, wah enak nih gitu, seru gitu. Berarti proses rekamannya berapa lama sih si Nelangsa ini? Nah, saya ini sebenarnya separuh dari tracklist itu lagu lama sebenarnya. Demonya udah ada gitu. Ya, hitungannya menyempurnakan yang sudah ada dan membuat setengahnya yang baru gitu ya. Setahun kayaknya. Oh, setahun. Itu udah plus mixing mastering Ya, udah. setahun udah plus mixing mastering. Itu terbilang efisien sih ya kayaknya rekaman setahun untuk Tepat guna lah. iya untuk album, dan tentunya album itu layak banget buat kamu dengerin ya yang nonton video ini ya, karena kayaknya menjadi salah satu album yang akan membuka cakrawala dan hasanah musik terbaru lah di lokal. Jadi kalau kamu bosan dengan musik yang gitu-gitu aja, asik. Jadi bolehlah dengerin album Bilal Nelangsa Pasar Turi, dan udah bisa didengerin di semua platform Di digital ya. semua platform digital ada. Nanti bakal ada fisiknya nggak, ada aksara? Ada dong. Nah, kapan tuh? Boleh di-spill nggak? Masih harus Tapi bakal ada ya. nggak lama-lama. Nggak lama-lama. Formatnya apa? Jadi memang sudah menjadi keinginan kami semua, karena gue pun koleksi juga gitu ya, pegiat juga. Plat sebenarnya. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mantap. Tapi ya nggak mau ngejinx ya, maksudnya bismillah, doanya seperti itu, sedang diusahakan dan dicari cara terbaiknya gimana. Tapi kalau gue pribadi mah pengennya plat, karena aja ini plat gue nih. Gede gitu artworknya ya. Ini album gue nih gitu kan, gue belum pernah punya album fisik sebelumnya. Jadi patut ditunggu nih. Ini info Ordal A1 ya. Kayak bakal ada vinyl untuk Insya Allah. album Nelangsa Pasar Turi. Kita doain aja biar Pengennya lancar begitu ya, kita teman-teman. doain aja. Kita tunggu dan semoga lancar aja produksiannya. Oke. Insya Allah. This program brought to you by Maternal Disaster.